dipijahkan, telur tidak keluar atau telurnya tidak terbuahi karena terjadi kesalahan saat memilih indukan untuk dipijahkan. Oke, kalian tahu nggak mengapa pemilihan ikan itu menjadi tahap yang sangat penting dalam pemijahan? Apa yang terjadi sih kepada benih ikan yang digunakan dalam budidaya apabila tidak berasal dari induk yang berkualitas? Ini kita membudidayakan ikan, tetapi induknya tidak berkualitas. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dan produktivitasnya itu akan berpengaruh nantinya. Induknya itu tidak berkualitas, ternyata asal pilih nih. Habis itu ternyata pas kita benihkan, dia tidak keluar telurnya, tidak mau menetas. Nah, itu akibat dari pemilihan induk yang tidak tepat. Oke, baik. Ada yang tahu nggak sih bagaimana cara kita untuk memilih induk yang tepat pada saat pemijahan? Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ya, betul. Terima kasih sudah menjawab. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat ingin memijahkan ikan. Dilihat tuh umurnya ikannya sudah tepat belum sih untuk dipijahkan? Sudah waktunya belum untuk dipijahkan? Sudah siap atau belum? Ya, jadi tidak bisa menggunakan sembarang ikan yang kita temui. Jangan-jangan ya nanti saya ingin membenihkan ikan bentok, lalu ada ikan, ya udah tinggal disuntik. Nah, jadi bisa seperti itu. Nanti Ibu akan menjelaskan juga cara memilih ikannya dan bagaimana cara mengetahui ikan tersebut sudah siap dipijahkan atau belum. Oke, manfaat untuk pembelajaran di hari ini agar kita mengetahui induk yang siap dipijahkan, bagaimana cara mengetahui ini induk jantan dan betina. Itu yang paling utama, kalian harus tahu dulu induk jantan yang seperti apa, induk betina itu yang seperti apa. Ya, hari ini kita akan memijahkan ikan bentok atau ikan papuyu yang memiliki bahasa Latin Anabas testudinus. Sudah pernah belajar tentang bahasa Latin dalam perikanan? Oke, berarti sudah dimengerti ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan cara memilih induk ikan bentok yang siap untuk dipijahkan. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri-ciri ikan bentok jantan dan betina. Nah, kalian tulis tuh ciri-ciri induk jantan seperti apa, induk betina seperti apa, ciri-cirinya tulis ya. Selanjutnya, pengertian pemijahan. Pemijahan itu adalah proses pelepasan sel telur dan sperma ke dalam media untuk terjadi pembuahan. Jadi nanti betinanya mengeluarkan sel telur, jantannya mengeluarkan sel sperma. Lalu saat itu bersatu akan menjadi telur yang terbuahi. Jadi ada juga nanti tuh telur itu yang tidak terbuahi. Selanjutnya, dalam budidaya, pemijahan dilakukan secara alami atau buatan dengan memilih induk yang matang buatan. Nah, untuk bentok ini biasanya dilakukan secara semi buatan, jadi tidak perlu ikan yang dibedah-bedah, cukup disuntik saja. Nah, nanti saat matang buatan lagi, ikannya masih bisa dipakai lagi untuk dipijahkan. Jadi akan dipakai berulang-ulang asalkan dia siap untuk dipijahkan. Kenapa sih penting memilih induk matang buatan? Nah, karena untuk menjamin kualitas dan jumlah benih yang dihasilkan. Kalau induknya itu berkualitas, hasilnya pun akan banyak sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemijahan. Apabila sudah berhasil pemijahnya, nanti bisa lanjutkan ke pembenihan. Nah, seperti pada gambar itu adalah benih ikan bentok. Nanti, ya kalau dia sudah dipijahkan, dia akan kita rawat, lalu akan menjadi ukuran ini. Selanjutnya, mengurangi kegagalan akibat induk yang belum siap. Nah, jadi ada beberapa kegagalan biasanya itu bahkan dalam praktek pun biasanya ada nih. Kenapa Bu telurnya itu tidak menetas? Nah, artinya ternyata telur tidak menetas itu kemungkinan karena induk jantan ini belum siap untuk memijah, sehingga spermanya
membuahi telur, jadinya telurnya tidak menetas. Nah, ini adalah ciri induk betina siap dipijatkan. Coba lihat, bagian perutnya itu sudah membesar. Nah, kalau induk betina kan memang besar ya badannya, bisa dilihat tuh pada gambar. Perut membesar, terasa lemak saat dipegang. Terus selanjutnya gerakannya lebih lambat. Ternyata induk betina itu memiliki gerakan yang lebih lambat daripada induk jantan. Nah, warna tubuh agak pucat. Biasanya puyuh yang kita lihat warnanya hitam ya, agak mengarah ke hitam. Nah, kalau di sini kan warnanya agak pucat. Nah, apabila ditekan pada bagian perut dekat anus, keluar telur. Nah, menekannya itu perlahan saja, dipegang seperti ini. Jangan dikeluarkan semuanya juga, nanti habis apa yang kita pijatkan. Itu hanya untuk memeriksa ikan ini siap atau belum sih untuk dipijatkan. Ini induk jantan siap dipijatkan. Ukuran tubuh lebih ramping, bisa dilihat kan perbedaannya tadi. Nah, warna tubuh lebih cerah, di atas tuh lebih kehitaman dia. Bila ditekan bagian perut ke arah anus, keluar cairan sperma berwarna putih. Ya, tapi menekannya sama seperti induk betina tadi, jangan terlalu keras, tekan perlahan, dia nanti akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Nah, itu artinya dia siap untuk dipijatkan. Nah, untuk gerakan tadi berarti kalau yang jantan lebih aktif. Mungkin ya untuk yang betina itu dia lebih lambat karena berat bau badan. Ya kan? Kalau jantan dia lebih ramping, jadi gerakannya lebih aktif lagi. Nah, untuk membedakannya, ibu rasa kalian akan lebih akan mudah ya, karena jantan dan betina bentuk tubuhnya juga cukup berbeda. Selanjutnya ada ciri fisik. Nah, untuk bentuk tubuh betina itu lebih besar dan bulat, kalau jantan lebih kecil dan rapi. Sementara untuk warna tubuh, kalau betinanya pucat, jantannya itu lebih cerah. Bagian anus, kalau betina itu membengkak, dia kalau siap untuk dipijatkan. Nah, kalau jantan itu dia lebih sempit. Selanjutnya, keluarnya cairan. Kalau betina dia mengeluarkan telur, kalau jantan dia mengeluarkan sperma. Itu sudah sesuatu hal dasar yang harus kalian tahu lah. Selanjutnya nih ada alat. Karena kita hanya akan melakukan pemilihan ikan jantan dan betina, sehingga alat yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Seperti cuma pada seleksi induk, nanti kita gunakan bak atau ember besar. Selanjutnya yang pasti harus ada serok, karena untuk memilihkan nanti kalian memilih nih ikan mana yang akan diambil di dalam bak itu. Selanjutnya ada ember atau baskom kecil, ada kain lap halus, penggaris dan timbangan. Dan nanti mungkin ada nampan untuk menimbangan ikan. Nah, kain lap itu fungsinya apa sih? Aku bisa menjelaskan? Ya, untuk meletakkan ikannya agar dia tidak terlalu kering di media itu. Jadi lap itu nanti harus kalian basahi. Ya, ingat ya. Nanti saat akan menimbang atau mengukur panjangnya, lapnya itu dibasahi dulu agar kulit sisi ikan itu tidak mengering. Nanti kalau ikan itu terlalu lama ditaruh di atas atau terlalu lama terkena udara, meskipun betok ini dia tahan ya, ikannya takutnya nanti akan menimbulkan penyakit malah, ya kan? Karena lingkungannya ini berbeda nih dari yang sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya ada bahan. Nah, untuk bahannya sederhana ya, kita akan menggunakan ikan betok jantan dan betina. Lalu air yang berkualitas ini maksudnya adalah air dengan suhu optimal, air yang tidak ada kandungan amoniaknya. Jadi adalah air yang memang cocok untuk melakukan budidaya. Di pemilihan induk yang tepat adalah kunci sukses untuk pemijahan. Nah, itu salah satu kunci suksesnya dulu. Ini walaupun nanti kalian menyuntikkan hormon sebanyak apapun, kalau memang ikannya belum siap, belum cocok untuk dipijatkan, dia tidak akan memijat. Selanjutnya, perbedaan jantan dan betina harus dikenali secara teliti. Nah, tadi ibu rasa kalian sudah bisa kan membedakan yang mana jantan, yang mana betina. Selanjutnya, kalau sudah bisa membedakan itu, kalian bisa juga memilih nanti yang mana siap, yang mana yang belum siap untuk dipijatkan. Selanjutnya yaitu gunakan alat dan bahan secara higienis untuk mencegah stres dan infeksi.
bagaimana dia untuk memijat nanti walaupun suntik hormon sebanyak apapun. Ya, nanti hasilnya tidak akan maksimal, dan hal itu juga untuk mencegah infeksi. Kalau misalkan ikan itu sudah ada yang penyakit satu ya dimasukkan ke kolam, takutnya nanti yang lain akan tertular. Nah, itu akan menjadi sebuah kegagalan budidaya yang baru lagi jadinya. Oke, bisa dipahami? Pastikan dapat yang jantan dan betinanya ya, jangan semua. Jadi bisa diterima. Ya, mau perpanjang dulu berarti letakkan dari angka 1 sini. Nih, letakkan sini, dari kepalanya di sini. Nah, diukur panjangnya. Ini jantan atau betina? Oke, ya, silakan. Lihat berapa panjangnya? 15,5. Oke, mantap. Lanjut ditimbang. Sudah 0 timbangannya? Silakan timbang. Berapa? Silakan dicatat. 74. 13 ya. Oke, silakan ditulis. Sudah dikasih keterangan, kira-kira ikannya siap tidak untuk dipijatkan? Ya, lihat. Kalau siap, kalau sudah siap, sudah. Kalau sudah, silakan dikembalikan lagi. Oke, untuk bagi yang sudah nimbang dan ukur, ikannya bisa dikembalikan lagi ke dalam baknya. Lalu untuk peralatannya bisa dibereskan lagi, disusun seperti semula. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk kesimpulannya yaitu pemilihan induk yang tepat ternyata adalah kunci untuk kesuksesan dalam memijatkan nanti. Nah, alhamdulillah hari ini kalian sudah bisa membedakan yang mana induk jantan dan yang mana induk betina, juga sudah bisa melihat induk mana yang sudah siap dipijatkan dan juga belum, ya kan? Nah, sudah bisa juga bagaimana cara menimbang ikan, mengukur nanti untuk keperluan data untuk pemijahan. Fungsinya apa sih ditimbang itu? Agar nanti kalian bisa menentukan jumlah hormon yang akan digunakan untuk disuntikan ke ikan agar dia memijat.